Hai Permata Mania, dimanapun kalian berada, ketemu lagi bersama saya Dio di acara Permata Menyapa di episode kedua. Ya. Kali ini kita akan kembali bersekutu bersama teman-teman. Selama masa pandemi ini kita belum bisa melakukan persekutuan secara langsung di Permata seperti yang dulu-dulu. Tidak apa-apa, semoga pandemi ini cepat selesai. Kita bisa bersekutu kembali lagi. Maka dari itu sekarang kita akan bersekutu secara online ya. Jadi sebelum kita memulai persekutuan Permata online episode kedua di acara Permata Menyapa ini, kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Puji syukur ya Tuhan, kami anak-anak Permata mengucapkan syukur padamu Tuhan. Kau telah memberkati kami Tuhan, walaupun kami sedang berada dalam masa sulit ini, pandemi ini Tuhan. Kau terus berkati kami Tuhan, supaya kami bisa melewati setiap masalah-masalah ataupun rintangan yang dihadapi oleh masa pandemi ini Tuhan. Kami ini bersyukur Tuhan, anak-anak Permata kali ini Tuhan bersekutu, walaupun kami terpisah jarak dan tempat, tapi kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami, bersekutu bersama kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kau berkati acara ini Tuhan, Permata Menyapa pada hari ini. Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhir supaya bisa menjadi lancar dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus doa yang semua kami naikkan dalam kuasa-Mu haleluya. Amin. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Andrew ya, anak Permata ya kan. Makanya terima kasih buat Andrew ya, kemarin akhirnya mengiyakan ajakan dari Mas Dio untuk bergabung di konten Permata Menyapa. Gimana pandemi ini, sekolah lancar? Puji Tuhan lancar. Tantangannya apa yang dihadapi? Maksudnya wah aku ora pahami Mas nek dicerangke nek online apa? Boros kuota. Waduh ya, semoga dengan berkat Tuhan yang selalu mengalir ya dalam kehidupan kita, kuota tidak akan jadi masalah, betul? Ya. Mas Andrew ini akan bermain musik nanti ya? Iya. Bersama-sama teman-teman yang lain, nanti tunggu aja seperti apa. Oleh karena itu, langsung aja kita nyanyikan lagu. Pertama, Masuk Ruang Maha Kudus. Itu tadi lagu pujian Masuk Ruang Maha Kudus, sangat baik sekali lagunya, Mas. Dimana kita harus bersiap-siap untuk
menyiapkan hati kita saat ini teman-teman, karena kita akan menuju ruang Maha Kudus Tuhan, yes, yang melalui renungan yang akan dibawakan oleh Mbak Biner. Nah, seperti apa Mbak Biner? Mbak Biner udah lama nggak ke Permata ya? Boleh keluar datang ke Permata kalau udah nggak pandemi tentunya. Oke, langsung aja Mbak Biner, monggo. Halo teman-teman Permata semuanya, apa kabar? Sudah lama ya kita nggak ketemu secara langsung, mungkin sekitar berapa bulan ya? 6 bulan atau 4 bulan ya sekitar segitulah kita nggak ketemu. Dan kita saat ini ketemu lewat Permata Menyapa secara online atau daring. Teman-teman, pada saat ini kita mau belajar tentang Gideon. Permata Menyapa pada hari ini mau belajar tentang Gideon. Siapa sih Gideon ini? Teman-teman pernah dengar atau belum? Pasti setidaknya pernah ngerti lah ya, Gideon itu siapa. Oleh karena itu teman-teman, kita mau membuka Alkitab kita dari Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-16. Teman-teman Permata boleh juga loh membuka Alkitabnya masing-masing di rumah. Yuk kita sama-sama menyimak Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan habis memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah teman-teman Permata semuanya, saat ini kita mau belajar tentang si Gideon ini. Gideon ini adalah siapa ya? Gideon ini orang yang setia dan taat kepada Allah pada masa itu. Pada masa itu, masa Israel itu dikenal dengan orang-orang yang emang awalnya setia, tetapi pada akhirnya mereka berbuat jahat kepada Allah. Mereka tidak taat kepada Allah. Oleh karena itu Gideon salah satu orang yang bisa dikatakan taat kepada Allah dibandingkan dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, pada waktu itu juga teman-teman, kondisi dan situasi di mana Gideon berada itu adalah banyak peperangan, banyak penjarahan yang dilakukan oleh bangsa Midian. Oleh karena hukuman dari Tuhan Allah karena ketidaktaatan bangsa Israel itu sendiri. Nah, si Gideon ini dipilih Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa Israel mereka kan takut tuh sama orang Midian. Jadi mereka pergi bersembunyi dari bangsa Midian itu. Si Gideon ini juga bersembunyi dari bangsa Midian itu. Itu artinya bahwa Gideon itu juga mempunyai rasa takut kepada si bangsa Midian. Gideon dia meskipun taat dan setia kepada Allah, tetapi dia juga seorang yang penakut. Suatu ketika si Gideon ini berada di tempat pengirikan gandum, ya, di tempat dia bekerja lah. Nah, di waktu saat dia bekerja itu datanglah seorang malaikat Allah yang menemui Gideon dan bilang kepada Gideon untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian. Tetapi Gideon sedikit ragu, sedikit takut. Karena apa, teman-teman? Bayangkan saja kalau seumpamanya teman-teman itu jadi Gideon. Pasti teman-teman juga akan merasa takut, akan merasa bimbang karena tidak mempunyai
pengalaman-pengalaman untuk berperang melawan orang lain. Tetapi dan juga Gideon adalah orang yang paling muda. Bayangkan kalau jadi teman-teman itu orang yang muda, teman-teman tidak mempunyai pengalaman apapun, tapi tiba-tiba disuruh untuk memimpin orang-orang yang lebih tua daripada teman-teman. Tentu saja Gideon ini menjadi minder, menjadi takut terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada Gideon. Nah, tetapi menariknya teman-teman, Allah memberikan janji pemeliharaan, janji penyertaannya kepada Gideon, supaya senantiasa tetap melawan bangsa Midian itu. Allah memberikan penyertaannya di dalam ayatnya yang ke-16. Di dalam ayatnya yang ke-16 ini, Tuhan Allah memberikan janji kepada Gideon. Janji pemeliharaan penyertaan Gideon supaya Gideon itu menang melawan bangsa Midian. Gideon meminta tanda-tanda dari Tuhan Allah supaya Tuhan Allah itu supaya Gideon itu supaya Gideon itu percaya bahwa dirinya lah yang dipilih oleh Tuhan Allah itu. Dan benar saja teman-teman, kalau teman-teman membaca ayatnya yang selanjutnya, nanti akan diperlihatkan kalau pasukan Gideon ini benar-benar menang melawan bangsa Midian yang jumlahnya lebih banyak dari pasukan Gideon. Nah teman-teman, dari cerita singkat Gideon ini, apa yang kita bisa pelajari sebagai orang muda pada saat ini? Setidaknya kita bisa belajar bahwa meskipun kita masih muda, meskipun kita mungkin merasakan tidak percaya diri, mungkin kita merasakan kurang dari orang lain, atau kita tidak mempunyai keberanian di dalam hidup kita. Tetapi barangkali di dalam hidup teman-teman ini adalah sebagai alat dari Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan. Teman-teman, bagaimana caranya supaya kita tahu apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita ini? Yuk, mari sama-sama lihat di dalam kehidupan teman-teman sendiri. Apa yang menjadi sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan teman-teman? Apa yang menjadi talenta atau bakat di dalam hidup teman-teman? Apa yang sekarang sedang kalian kerjakan? Apa yang sekarang sedang kita lakukan dan bermanfaat bagi kita ataupun orang lain? Barangkali itulah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tidak lupa senantiasa kita untuk mendoakan apa yang kita kerjakan itu supaya memang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti Gideon yang tadi, meskipun kita masih muda, kita mempunyai banyak keterbatasan, mempunyai banyak kekhawatiran, keminderan, tetapi Gideon itu mau untuk mencari, mau untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan, sehingga dia mendapatkan jawaban Tuhan untuk kehidupan si Gideon itu. Nah, kita pun juga harus seperti itu ya teman-teman. Kita memang terbatas, tetapi ada Allah yang akan menyertai kita dan menolong kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Meskipun kita masih muda, kita berada dalam tangan Tuhan. Seperti Gideon yang masih muda, namun sudah dipercayai Allah untuk menang melawan orang-orang Midian dan menjadi bermanfaat bagi orang-orang Israel. Karena terbebas dari orang Midian tadi. Begitulah kita juga sebagai orang-orang muda yang juga akan dalam penyertaan Tuhan. Tergantung bagaimana kita mau atau tidak untuk mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.
Selamat melihat kehendak Tuhan di dalam kehidupan teman-teman. Percayalah bahwa kita itu memang orang muda, kita memang masih muda, tetapi kita berada di dalam tangan penyertaan Tuhan. Amin. Bagaimana teman-teman semua? Ya, renungan dari Mbak Bina tadi sungguh luar biasa, mengingatkan kita bahwa Gideon itu adalah anak muda yang dipanggil Tuhan, yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Lah, kita gimana? Ya kan? Kita diingatkan kembali teman-teman semua, di usia kita yang masih muda ini, kita ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi perwakilan-perwakilan Tuhan dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, di masyarakat, dimanapun kita berada, kita harus bisa mencerminkan Tuhan di setiap perbuatan maupun ucapan kita. Begitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke lagu kedua. Tapi sebelumnya Mas Dio ada tamu lagi. Tadi kan baru Andrew nih, Yosa nih. Yosa mana ya Yosa ya? Coba Yosa deh. Yosa. Oke Yosa, gimana kabarnya Yo? Lama gak ketemu nih. Puji Tuhan, sehat selalu saya. Sehat selalu ya. Kangen Permata nggak? Kangen ibadah bareng nggak? Kangen ya. Iya, kangen ibadah baru. Tapi tentunya saat ini kita belum bisanya seperti ini. Disyukuri ya ya. Iya. Nah, tadi renungan melalui Mbak Bina juga bahwa anak muda yang ditunjuk Tuhan, kita harus juga bisa seperti Gideon ya. Dimanapun kita berada, sekolah ya semangat, sekolah ya dijalani dengan sungguh-sungguh sepenuh hati ya. Optimis dan jangan lupa tidak boleh curang. Walaupun gampang sih kalau mau curang ya kayaknya kalau di online ini, tapi tetap kita harus berpegang teguh bahwa Yos dengan jalan yang benar lah ya. Iya. Oke, langsung aja kita lanjut ke lagu kedua bersama Yosa lagi tentunya dengan keyboard baru organ baru ya. Ini Yosa yang Ryan katanya. Wah. Nanti kita akan main lagu kedua yaitu Lebih Dari Pemenang. Dapat melawan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ya teman-teman, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menutup konten Permata Menyapa di episode yang 2 kali ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Di acara Permata Menyapa episode 2 kali ini Tuhan, kami setelah bersekutu Tuhan, memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu dan mendengarkan renungan-Mu ya Tuhan. Dari awal hingga akhir Engkau telah tuntun dan sertai kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami jika akan melakukan aktivitas kami Tuhan, kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan kehidupan anak-anak Permata-Mu ini Tuhan, selanjutnya dalam tangan kasih-Mu saja Tuhan. Kami berserah Tuhan hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, ini tadi ada yang belum dipanggil nih, tinggal satu nih. Tadi yang main gitar nih kayaknya nih, siapa ya? Angel ya? Oke, Angel mana Angel? Yuk ikut ke Mas Dio sini, ngobrol-ngobrol sebentar sambil menutup acara ya. Oke, saat ini saya bersama Angel, anggota dari Permata juga yang udah ikutan bikin konten Permata Menyapa yang kedua ini. Gimana Angel? Seru. Seru ya.
jadi tim musiknya ya. Besok jadi MC-nya boleh gantiin Mas Dio. Mas kowe bosen nih Mas, ora apa-apa ya. Jadi buat yang lain, teman-teman lain Permata yang belum gabung di konten Permata Menyapa, jangan khawatir, masih banyak episode-episode yang lain. Kita bisa gabung sama-sama. Mas aku rasa main musik, wah kita bisa melayani di bagian-bagian lain. Jadi MC mungkin, bantuin Mas Petra pegang kamera, ngedit, semua bisa ya Angel ya. Nah makanya buat teman-teman jangan lupa kontak Mas Dio, Mas Petra atau siapapun juga yang mau gabung di konten Permata Menyapa berikutnya. Sampai ketemu, semoga kita sehat selalu, semoga kita selalu diberkati Tuhan, dan sampai jumpa. Dadah.